khusus yang diprioritaskan. Nah, 4 formasi jalur khusus yang menjadi prioritas pada seleksi CPNS ya di tahun 2023 ini tersebut adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini sebelum perekrutan P3K di tahun 2023, ini ada sejumlah informasi yang mendukung untuk di tahun 2023 ini khususnya P3K tenaga kesehatan. Nah seperti apa infonya teman-teman ya? Nah kita akan ulas bersama-sama. Oke teman-teman ya, nah ini bersumber dari posbelitung.com teman-teman ya. Nah ini formasi SSCASN.bkn.go.id 2023 sedia jalur khusus prioritas CPNS dan P3K untuk lulusan terbaik teman-teman ya. Nah seperti apa? Ini ya link SSCASN ya bkn.go.id 2023 menyangkut informasi untuk penerimaan CPNS dan P3K 2023 yang menurut rencana akan diumumkan pemerintah sekitar bulan September mendatang teman-teman ya. Nah, pada penerimaan CPNS dan P3K 2023 mendatang akan ada formasi CPNS untuk lulusan terbaik atau kumlot teman-teman ya. Nah, ini juga bisa. Nah, kemudian kandidat yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar lulusan terbaik, maka diperbolehkan mengikuti pendaftaran jalur khusus teman-teman ya. Nah, kandidat yang terbaik ya dari institusi pendidikan maka akan mendapatkan jalur khusus. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian karena memiliki persyaratan akademik, maka jumlah pelamar pada jalur ini diperkirakan lebih sedikit dari jalur formasi umum, teman-teman ya. Nah, Menpan RB Pak Abdul Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin ya. Nah, mengungkapkan sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 sebanyak 1.030.751 formasi. Nah, rinciannya formasi tersebut yakni CPNS 2023 untuk dosen sebanyak 15.858 teman-teman ya. Nah, lalu CPNS 2023 untuk tenaga teknis lainnya sebanyak 18.595. Nah, kemudian posisi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K dosen sebesar 6.742. Nah, kemudian P3K tenaga guru ada 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.205. Ini untuk pusat ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya, hampir ribuan ya, ratusan ribu teman-teman ya untuk perekrutan di tahun 2023 ini. Nah, kemudian sementara untuk tenaga daerah ya, nah ini P3K guru sebanyak 580.202. Kemudian P3K tenaga kesehatan sebanyak 327.542 dan P3K tenaga teknis lainnya 35.000. Nah, lalu ada pula posisi alokasi PNS dari lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259 sehingga total 1.030.751. Nah, kemudian Anies menjelaskan jumlah formasi di atas masih akan dikaji kembali sebab hingga saat ini masih ada beberapa instansi yang belum mengirimkan usulan formasi CPNS di tahun 2023. Nah, memang untuk banyak sekali yang belum ya teman-teman ya. Nah, ini dikalkulasi masih segituan untuk 1.030.751 ini untuk semua ya teman-teman ya. Nah, nantinya akan difinalkan untuk perekrutan beberapa jumlahnya dari daerah dan pusat itu teman-teman ya. Karena memang ada instansi yang belum mengirimkan usulan. Nah, masih diberi tenggat oleh Menpan RB teman-teman ya. Lalu teman-teman, ini jumlah sementara setelah kita koordinasi di luar yang beberapa instansi pemerintah daerah dan pusat yang kemarin sampai deadline akhir tidak mengusulkan, tapi nanti akan kami kaji lagi.
Nah, memang dari suratnya teman-teman ya, itu dari teman-teman RP sudah mengusulkan bahwa per 30 April itu sudah selesai semuanya. Namun masih banyak yang belum menyetorkan untuk formasi karena kemungkinan ada faktor lain seperti keterbatasan anggaran dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, kemudian sejauh ini ada 1.030.000 formasi CPNS yang diusulkan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah. Namun menurut Anas 80% diantaranya diperuntukkan bagi formasi pegawai pemerintah untuk perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K teman-teman ya. Nah, meski begitu, menurutnya sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di tahun 2023 sebanyak 1.030.751 formasi, teman-teman. Ya. Nah, oleh karena itu, pihaknya masih menunggu usulan formasi dari kementerian atau lembaga lain yang belum mengusulkan. Nah, jalur khusus, teman-teman ya. Nah, ini yang kita bahas. Nah, ini jalur khusus. Pada seleksi CPNS 2023 mendatang, terdapat 4 formasi jalur khusus yang diprioritaskan. Nah, 4 formasi jalur khusus yang menjadi prioritas pada seleksi CPNS ya di tahun 2023 ini tersebut adalah formasi CPNS untuk lulusan terbaik atau kumlot teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan masih ada nanti ya. Nah, kemudian bisa jadi P3K juga. Nah, nanti tergantung dari kebijakan dari Menpan RB teman-teman ya. Nah, kemudian kandidat yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar lulusan terbaik, maka diperbolehkan mengikuti pendaftaran jalur khusus. Nah, ini kalau memang dengan lulusan terbaik ya, nanti bisa di jalur khusus. Nah, kemudian karena memiliki persyaratan akademik, maka jumlah pelamar pada jalur ini diperkirakan lebih sedikit dari jalur formasi umum. Nah, ini juga bisa teman-teman ya. Nah, memang nantinya akan lebih sedikit dari jalur umum karena memang kumlot itu rata-rata di sebuah instansi atau di pendidikan ya, instansi pendidikan itu hanya 1 atau 2 orang saja teman-teman. Itu per alumni teman-teman ya. Nah, kemudian untuk formasi disabilitas, bagi Anda yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus, tidak perlu khawatir. Pasalnya, seleksi CPNS 2023 ini terbuka bagi penyandang disabilitas. Nah, ini teman-teman yang ada disabilitas juga bisa untuk perekrutan di CPNS maupun P3K. Nantinya, kandidat yang berhasil menjadi ASN melalui jalur formasi disabilitas akan memperoleh program pelatihan khusus di instansi yang dipilihnya. Nah, nanti memang khusus ya. Nantinya ada program, kemudian formasi. Nah, nantinya seperti apa beda dengan jalur umum, teman-teman ya. Nah, ini formasi pengembangan diaspora juga bisa, teman-teman ya. Nah, ini pengembangan diaspora. Nah, bagi Anda yang tinggal di luar negeri akan ada jalur pengembangan diaspora untuk mengikuti seleksi CPNS 2023. Nah, program pelatihan eksklusif ini dapat diperoleh jika kandidat termasuk dalam kategori yang ditetapkan pada pendaftaran CPNS. Salah satu di antaranya yaitu melanjutkan pendidikan atau mulai bekerja di luar negeri. Nah, formasi pendidikan untuk putra-putri dan pemuda Papua Barat ya. Formasi terakhir juga jalur khusus ini diperuntukkan bagi putra-putri dan pemuda Papua Barat yang ingin menjadi ASN. Nah, ini teman-teman yang ada di Papua lebih diprioritaskan teman-teman ya. Nah, Papua Berjalan dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua juga telah disiapkan untuk seleksi CPNS mendatang. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Papua nantinya bisa mendaftar dan bisa menjadi CPNS maupun P3K di tahun ini teman-teman ya. Amin. Formulir pendaftarannya khusus atau dibedakan dari yang lainnya sehingga dapat diartikan bahwa persaingan di jalur ini juga tidak terlalu banyak. Nah, dan di